Abi Mas'ud Al-Ansori. Qala, dia berkata, atana, telah datang kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu bi majlis Sa'd bin Ubadah. Sementara ketika Rasul datang, kami berada di majelis Sa'ad bin Ubadah. Faqala lahu Bashir bin Sa'din. Bashir bin Sa'din berkata, Amaron Allah telah memerintah kepada kami, Allah Ta'ala telah memerintah kepada kami, an nusalliya alaika, agar kami bersalawat kepadamu. Yaitu ayatnya yang tadi ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Lalu kata Sa'ad bin Ubadah, kata Bashir bin Sa'din, ini teh Bashir ya, Bashir bin Sa'din. Kata beliau, ya Rasulullah, pakaifa nusolli alaika, bagaimana caranya kami bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Ajarkan kepada kami bagaimana cara kami bersolawat kepadamu. Padahal mereka orang Arab ya. Kalau buat solawat gampang, orang Arab ya. Tapi mereka bertanya, ya Rasulullah, ajarkan kepada kami bagaimana cara kami bersolawat kepadamu sebagai bentuk pelaksanaan dari perintah Allah ayat yang tadi. Innallaha wa malaikatahu. Qala, dia berkata, Bashir, pasakata Rasulullah. Kata dia ketika ditanya itu Rasulullah sakata, terdiam. Karena Rasul itu apa yang dikatakannya wahyu, pasti menunggu informasi dari Allah. Hatta tamannaina annahu lam yas'alhu, sehingga kami menyesal sebaiknya tidak bertanya itu, karena Rasul terdiam. Nah, harus itu terus kalau cari ke ngawalun. Sehingga kata Bashir, sepertinya kami tidak baik, atau lebih baik tidak bertanya itu. Tsumma qala Rasulullah, namun alhamdulillah ada secerca harapan. Ternyata Rasulullah SAW setelah terdiam menjawab. Ya. Kata Rasul apa? Qulu, jika kamu ingin tahu bagaimana bersolawat kepadaku, katakanlah, kata Rasul, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid wassalamu kama qad alimtum, dan seterusnya, assalamu sebagaimana yang kamu tahu. Hadis ini riwayat Muslim, ada di Sahih Muslim jilid 1 hadis nomor 173 ya. Jadi itu redaksinya. Jadi awal mulanya sahabat bertanya lalu dijawab. Inilah yang disebut sholawat masyhur, sholawat yang disyariatkan. Dan ini jenisnya sholawat Ibrahimiyah, gitu ya. Sebab bentuk sholawat itu wapi riwayatin yang masuk itu ada 8, wapi riwayatin ada 5. Lihat di syarah Targhib wa Tarhib tentang sholawat ala Nabi. Jelas? Pertanyaannya, bagaimana kalau membuat sholawat lain? Misalnya ada sholawat Badriyah, Munfarijah, sholawat Fatih, sholawat Umi, sholawat Jibril. Banyak ya sholawat itu adalah karya para ulama. Ya. Apa alasannya mereka membuat sholawat? Atau paling tidak bagaimana alasannya mereka menambah? Ini sebagai referensinya, sebagai pengetahuan.
Allahumma sholli ala sayyidina. Mana alasannya? Di sini dijawab karena ini muqaranah ya. Ini perbandingan, bukan bicara yang seseorang, tapi semua pendapat ada di pembahasan ini. Al-madhabul awal, pendapat yang pertama. Al-aula, yang utama, dikrus sayyidat, pakai sayyidina. Li'annal abdola sulukul adab, karena dianggap utama menggunakan tata cara adab dan etika. Menurut siapa itu? Itu pendapat ulama. Ini dikutip kitab I'anatul Thalibin jilid 1 halaman 169. Alasan kedua madhab pertama, wal abdolu al ityanu bila bisayyidah, dan yang lebih utama digunakan lafaz sayyidat. Allahumma sholli ala sayyidina. Kama qala Ibnu Dhohirah, sebagaimana pendapat Ibnu Dhohirah. Wa syaraha bihi jam'un, dan dia menjelaskan jam'un secara keseluruhan. Waqta asyarihu, dan pensarah memberi fatwa seperti itu. Li'anna bihi, karena padanya al-ityan, itu mendatangkan bima umir nabihi, itu katanya sudah diperintah. Wajiyadatul ahbar bil waqi alladhi huwa adab, sebab menurut wajiyadatul ahbar, dan menambahkan berita bil waqi yang sesuai dengan realitas, huwa adab, yaitu itu adalah adab. Bahwa abdolu, dan adab itu lebih abdol min tarkihi, dibandingkan meninggalkannya. Itu Nihayatul Muhtaj, dikutip dari kitab Nihayatul Muhtaj jilid 1 halaman 509. Kaitan ngarame mah, jadi alasanana syuuriyah, alasanana adab, alasanana rasa kemanusiaan. Sementara madhab kedua itu dasarnya karena hadis riwayat Imam Muslim tadi. Qala Bashir bin Sa'din, ya Rasulullah, umi amaronallahu an nusalli alaika, pakai panusalli alaika. Ini jelas sekali berhubungan. Bagaimana cara kami bersalawat kepadamu sebagai bentuk pengamalan dari perintah Allah, ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Pasakata, lalu Nabi terdiam. Qala, Kulu, katakanlah olehmu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis itu dikomentari oleh madhab kedua, al-umurut ta'abbudiyah, perintah atau urusan-urusan kaitan dengan ibadah, min alfadin, baik lapatnya, wa ghairiha, atau yang lainnya, la yasihu ziyadatu, tidak dianggap benar menambah, alama waroda fiha, dari apa yang telah jelas datang hal itu dari Nabi, bistihsanir ra'i, dengan sebaik-baiknya pemahaman. Fahadihi alfadun Nabi, inilah lafaz yang diajarkan oleh Nabi. Fahadihi alfadun Nabi allati allamaha li ashabihi, inilah lafaz khusus langsung yang mengajarkan Nabi kepada sahabatnya. Wallati kana yaquluha ashabu, dan itulah yang dipakai sholawat oleh sahabatnya. Fi sholatihim, baik dalam sholatnya. Wa tawaturi naqli anhum, dan secara mutawatir dinukil, diambil dari mereka para sahabat. Annahum lam yakunu yaquluna sayyidina Muhammad, mereka tidak mengatakan sayyidina Muhammad wala sayyidina Ibrahim. Wa in kana nabiyyu sallallahu bila syakin wa huwa sayyidu waladi Adam, sekalipun kita sadar bahwa Nabi tanpa ragu adalah penghulu manusia,
bal sayyidul khalqi, bahkan Nabi adalah tuannya dari semua manusia. Kami sadar itu, tapi inilah yang diajarkan oleh Nabi. Dikutip dari kitab Ta'liq Bulughul Maram halaman 64. Terakhir, masih madhab kedua beralasan walau ahsanat ziyadatu sayyidina fis shalat, seandainya tambahan sayyidina itu dianggap lebih baik di dalam sholat, bidalilin annahu adab, dengan alasan itu adalah etika, las tahsanat, tentu juga harus dianggap baik ziyadatuhu, menambah sayyidina pilak di azan, pada lapat azan, wa ghairihi, dan yang lainnya. Jadi mengadan umat asyhadu anna Muhammadar Rasul, nah begitu cenah sabab eta ge kalimat masyru, tapi ternyata tidak ada walam yakul, dan tidak ada yang berkata ahadun, salah seorang pun, minas sahabat, baik dari jajaran sahabat, wat tabi'in, dan tabi'in, walal fuqaha, dan para ahli fikih, bistihbabihi, menganggap hukumnya sunat. Gak ada ulama yang berani bahwa menambah sayyidina itu sunat, gak ada yang berani. Li'annahu, karena hal itu mukhalifun, berlawanan lima waroda anin Nabi, dengan data yang datang dari Nabi, fidzalika, tentang hal itu. Jelasnya, jadi mukoronah maksud Ustaz tetap bahwa kudu ribut aya Allahumma sholli ala Muhammad, aya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Alasannya kedua-duanya sudah dijelaskan barusan. Yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, alasannya menurut beliau-beliau adalah adab. Adab itu etika. Tapi pendapat yang kedua beralasan ini resmi diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat, dan para sahabat mengamalkan, bahkan sahabat mengajarkan kepada para tabi'in dan mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi. Redaksinya Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah kira-kira kita jadi pada paham ya. Kalau paham artinya kita pada dewasa. Jadi agama itu bukan milik kita. Makanya usah lain tarasa banggere. Sepanjang orang mengamalkan karena tahu alasannya, ya silakan. Ya, dan belajar fikih muqaronah ini hanya untuk mendewasakan semua pihak. Oh, aya nu kieu, aya nu kieu, aya nu kieu, sehingga kita betul-betul dewasa. Innamal mu'minuna ikhwatun, bahwa siapa saja yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka siapapun itu adalah saudara kita. Adapun ada beda sedikit-sedikit, maka mari kita belajar muqaronahnya agar kita tidak sensitif, karena semuanya pada tahu. Jelas ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Parantos jam sabaraha?